Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam juara. We are champion. Hari ini saya ingin membahas tentang kelanjutan yang kemarin saya bahas parti 1 pemanasan ya, tentang pemanasan dalam bermain tenis meja seperti apa. Nah, ini saya langsung membahas tentang kelanjutan dalam setelah pemanasan ya. Kelanjutan setelah pemanasan, saya banyak sekali melihat orang kadang-kadang mulai bertanding ini mungkin banyak khusus untuk bertanding ya, banyak yang mau muda, mau tua, mau udah dewasa, mau siapapun ya. Pemanasan kadang-kadang ada yang merasa habis pemanasan itu kok agar biar gimana caranya enak, cepat panas gitu loh ya. Jadi ada tahapan yang setelah kita pemanasan ini kita melakukan jogging, ada side step, mungkin ada yang sprint, ada yang mungkin angkat paha, mungkin ada yang main skipping. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Kalau seperti pengalaman saya, kalau dalam bertanding biasanya saya pasti mau pemanasan itu biar enteng kaki, pikiran, semua segala macam, biar pede segala macam. Saya habis pemanasan itu suka jogging, saya suka side step ya. Langsung aja ya saya contoh seperti ini ya. Contohin seperti ini. Untuk setelah pemanasan apa nih agar biar kita tuh cepat panas, badan enteng, langsung main tuh langsung enak. Nah, ini satu contohnya. Biasanya di mana masih saya pernah lihat orang itu jogging ya, habis pemanasan yang kayak saya kasih tahu kemarin, ini segala macam. Nah, langsung kebanyakan tuh kadang-kadang joggingnya seperti ini langsung ya, nih jogging kayak gini ya kan, biasa itu udah sering sekali dilakukan semua orang ya, pasti biar panas, biar enteng tuh. Nah, itu contohnya, simpelnya. Langsung kadang-kadang kalau saya biasanya main side step seperti ini, sprint ke sana, sprint lagi ke sana. Nah, itu yang saya suka lakukan. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya pernah melihat ada di Cina, saya pernah lihat itu seperti Zhang Zike ya, saya pernah contoh Zhang Zike. Satu lagi saya ada pemain dari ini Li Yunju, ada dari Eropa itu Michael Mas dari Denmark ya, pemain-pemain dunia. Mereka seperti itu, mau menjelang pertandingan pemanasan lari dia sendirian kemana-mana, wah jogging sendiri, ada yang begini, ada yang sprint lah, ada yang gini, ada yang angkat paha begini, kayak gitu-gitu ya. Jadi banyak seperti itu macam-macamnya. Jadi bagi siapa yang ingin dalam bertanding itu biar cepat angetnya, badan itu enak, cara mempersiapkan diri dalam bertanding itu ya ini harus punya, setiap pemain, setiap orang harus mempunyai itu. Nah, itu dicari macam-macamnya apa. Biasanya itu kebiasaan macam-macam. Kalau saya kebiasaannya ya tadi pasti skippingan, senjata saya skippingan, mungkin saya ada push up, kadang sit up gitu-gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi kalau mau memang belum tahu apa, coba aja lakukan tadi. 1 side step ya kan, side step gini ya kan, gini sprint 5 kali aja, 5 kali. Habis itu mungkin angkat paha selama 15 kali, 20 kali, itu udah cukup enteng kakinya. Atau sprint tempat kayak gini, nah gini kan, angkat gini, sprint tempat gini, itu lakukan 30 detik, 1 menit. Nah, kayak gitu-gitu banyak macamnya ya. Kalau pemanasan kan yang saya bilang kemarin itu wajib. Nah, setelah pemanasan ini yang kita agar biar lebih enak, lebih enteng lagi badan kita, kaki kita lebih vulgar. Karena kan kalau kita main kan masih ngantuk, masih gini, kalau ditambahin fisik itu pasti lebih enak kayak gitu ya. Jadi contoh yang ini sekiranya tuh mungkin merasa ini hal yang biasa Mas Gilang, nggak perlu lah kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya perlu sekali ini ya. Coba bayangkan kalau kita di dalam pertandingan tiba-tiba
kita dalam pool itu lawannya langsung berat. Coba bayangin kalau lawannya langsung berat. Kalau kita tidak panas, tidak enak badannya, kaki kita tidak siap. Kadang-kadang kita main juga jangan merasa latihan setiap hari udah rajin, pas main pasti enak, belum tentu. Tergantung dari persiapan kita masing-masing seperti ini. Itu sangat membantu sekali. Jadi setiap pemain siapapun pasti macam-macam, banyak. Ada juga yang tua-tua, saya juga sering lihat di mana-mana tuh udah pengalaman udah pasti mereka pemanasan, wah gerak-gerak semua biar enak semua. Ada yang angkat paha, ada yang main skipping lah, ada yang push up, ada yang sprint kecil, sprint sana sini, biar enak badannya. Kalau badan udah enak, enteng, kaki enteng, semua main kita mau ngapain tuh sesuai apa kita inginkan. Kadang-kadang malah bisa lebih dari yang kita inginkan. Nah, itu saya sarankan harus punya ya. Ini mau nggak mau harus punya ya, tapi saya kembali lagi siapapun berbeda-beda ya. Nggak harus saya harus dengan kayak Mas Gilang begini, enggak. Saya harus kayak ini, saya harus kayak ini, enggak. Tapi contoh tadi seperti itu tadi. Side step yang saya bilang, skippingan, kan skipping gini, atau sprint di tempat, atau angkat paha, atau juga seperti ini, nih, seperti ini. Nah gitu, jadi banyak ya, mohon maaf ya, untuk sekarang ini saya banyak membahas tentang ini ya, kemarin kan banyak teori-teori pukulan segala macam, detail segala macam. Nah sekarang ini mohon maaf sekali, saya membahas tentang ya ini, di saat-saat kita bertandingan, kadang-kadang orang banyak luput di sekitaran seperti ini ya, pikir pemanasan aja langsung main, enak, nggak bisa, bukan nggak bisa, belum enak kalau kita pemanasan dulu, persiapan dulu matang. Nah itu penting. Jadi ini yang saya bahas, banyak mungkin agak banyak ngomong dari saya, mohon maaf, cuman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Dan kalau saran saya sih memang harus siapapun, mau dari pemain biasa sampai pemain dunia, siapapun pasti mempunyai ini ya. Malah pemain dunia lebih parah lagi, dia pakai kalau saya lihat di pro dunia itu dia pakai khusus orang yang tukang pijitnya lah, yang benerin kakinya lah, diulek-ulek kakinya segala macam. Itu banyak lagi. Kita mungkin kalau kita memang belum ada, ya kita mandiri. Nah mandiri ya itu kita ciptakan diri kita sendiri untuk bisa dan untuk mau. Itu ajarin diri kita untuk mau melakukan hal itu. Karena itu menunjang sekali untuk kita bermain lebih enak, lebih pede, lebih siap. Itu ya. Contoh-contoh itu mudah-mudahan bisa dipahamin ya, dipahamin seperti apa gaya gerakannya, skipping simple, side step, skipping, angkat paha, sprint di tempat, yang tadi side step sprint itu, atau malamnya push up dulu, atau sit up dulu, atau bagaimana gitu. Jadi banyak. Saya pernah ini ya, saya pernah lihat pengalaman ya. Saya pernah pertandingan di Vietnam tahun 2000 berapa itu, 2016, 2017an ya, lupa ya, cukup lama. Saya pernah lihat ada pemain putri, pemain Cina mau final berhadapan dengan Jepang. Final berhadapan dengan ini Cina Taipei. Ya, mau final itu, mainnya udah bagus, segala macam udah bagus. Bayangin saya perhatiin dia, ya cowok ya, saya perhatiin dia sebelum final itu dimulai. Dia bersendirian, mojok, loncat-loncat begini aja, gini terus gini lagi, loncat lagi gini terus nih loncat-loncatnya. Saya pikir ya paling cuma 10 menit, paling mentok 10 menit, 5 menit atau 3 menit buat anget. Ternyata yang dilakukan apa? Hampir 45 menit sampai 1 jam. Bayangin, ngapain kalau dia begini doang? Saya pikir-pikir kenapa? Oh ternyata itu biar enteng kakinya. Padahal dia udah main udah lama, udah panas juga, tapi dia masih melakukan hal itu. Gini, jogging gini aja. Lagi, gini lagi, santai sambil liatin permainan lawan kayak gitu-gitu. Itu pengalaman, itu berharga sekali ya. Jadi saya pun harus lakukan hal itu juga, karena itu penting. Kalau kita kakinya enak, enteng, main enteng. Pada saat main, ya terbukti dia melakukan hal itu. Lanjut langsung dipanggil namanya final, menang 4-1 berhadapan dengan Cina Taipei, dan itu kelasnya hampir seimbang. Bayangin, mereka yang berteknik tinggi, yang juga hebat dalam hati itu udah hebat lah mainannya segala macam, tidak mau melupakan hal itu gitu. Apalagi kita yang merasa mungkin kurang lincah,
teknik kita harus masih terbatas, harus masih banyak yang perlu dipelajarin, kayak gitu-gitu. Ya kita harus lakukan hal itu. Itu harus ya, kalau saya bilang harus, setiap pemain harus mempunyai itu, karena penting sekali itu. Nggak mungkin kita bermain dari duduk, ngelamun gini, dipanggil nama baru langsung main, langsung siap. Itu sangat tidak mungkin. Itu berarti pemain yang tidak profesional, yang mungkin tidak paham tentang persiapan. Ya, saya mohon maaf, bukan tidak profesional, bukan apa, cuman maksudnya itu hal yang tidak boleh seperti itu. Ya, kalau kita sebagai atlet tahu nih, oh main jam berapa nih, kita udah tahu main jam 1 lewat 30, berarti kita jam 1 lewat 20, 1:15 atau jam 1 pas kita udah persiapan. Nah, seperti itu. Persiapan ngapain kayak sesuai karakter kita yang saya bilang tadi itu harus dilakukan bagi setiap pemain. Siapapun, mungkin di olahraga lain, cabang lain sama, semuanya pasti akan begitu. Ya, makanya saya ulangin lagi, saya bahas lagi hal ini. Mungkin mohon maaf banyak bicara, tapi ini yang diperlukan, yang harus dilakukan bagi seorang atlet siapapun itu, khususnya kita petenis meja, pecinta tenis meja ini di Indonesia ini. Ya, itu mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat ya, bermanfaat dan akan dicoba lakukan sesuai karakter kalian masing-masing. Setiap pemain berbeda-beda karakternya, jadi mudah-mudahan bisa melakukan hal itu dan bisa bermanfaat dan bisa menjadi lebih baik ya. Yang pengen juara bisa jadi juara, yang pengen apa bisa jadi sesuai apa yang diinginkan dan lebih dari apa yang diinginkan. Oke, saya pamit dulu ya. Saya pamit dulu. Tunggu konten-konten saya selanjutnya. Mungkin setelah konten ini saya ingin membahas konten tentang bagaimana cara bermain itu tidak tegang ya. Bagaimana cara bermain itu tidak tegang, tidak beban, bisa lepas. Mungkin segala macam, mungkin setelah ini setelah konten ini saya akan membahas itu. Ya, jadi mudah-mudahan doakan, mudah-mudahan saya sehat. Ya, saya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat buat semuanya. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya, dari omongan saya, apapun, saya minta maaf. Saya tidak ada rasa sedikit pun untuk menyinggung siapapun. Saya hanya ingin membagi buat siapapun yang ingin belajar tenis meja. Itu aja. Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Ya, terima kasih. Semangat terus ya, tenis meja Indonesia. Jangan pernah menyerah, jangan pernah sombong, jangan pernah bangga, dan jangan pernah puas. Karena semua itu hanya membuat kita menurun. Jadilah saja rendah hati yang berkualitas. Ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bagi siapa yang ingin belajar, pasti akan bisa menjadi juara. We are champion. I'ma serve them, spinning on a block with a mop, I disturb them. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person.